Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Dini Faricah, peserta Latsar CPNS golongan 2 gelombang 4 angkatan 13. Kali ini saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 3, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pertama, Manajemen ASN. Bagaimana sih kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN itu? Mari kita simak. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN terdiri dari 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan P3K. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Di sini perbedaannya adalah PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan P3K tidak menerima jaminan tersebut. Kewajiban pegawai ASN meliputi 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN meliputi 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi. Sistem merit dalam manajemen ASN. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan merupakan pengertian dari sistem merit dalam manajemen ASN. ASN harus sesuai kualifikasi, harus memiliki kompetensi, dan harus bekerja secara adil. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN yaitu untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya yaitu pelayanan publik. Menurut UU nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan publik sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik meliputi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, serta kepuasan penerima layanan atau pelanggan. Sedangkan prinsip pelayanan publik terdiri dari partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pelayanan publik erat kaitannya dengan pelayanan prima, yaitu ramah dan sopan dalam pelayanan, cepat dan tepat waktu, serta berpenampilan rapi dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 2. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Sebuah contoh misalnya, sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih. Sementara di sisi lain, sektor pertambangan memandang bahwa pembangunan memerlukan modal besar dan hanya tambanglah yang bisa menyediakan. Kedua sektor sangat penting, tetapi nampak ada perbedaan tajam atau bahkan saling bertabrakan dalam perumusan tujuan masing-masing. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan
yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain yaitu: pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG yaitu: 1. Pelayanan yang bersifat administratif, 2. Pelayanan jasa, 3. Pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain-lain. Selanjutnya, pelayanan barang. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sebagainya. Terakhir, pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Demikian materi Learning Journal Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.